Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesaikan 10 sebab perlindungan dari sihir dan ain, sekarang kita akan membahas kitab klasik karya Abi Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Andalusi Asy-Syahir bibni Abi Zamanin rahimahullah taala, seorang ulama dari Andalusia, Eropa yang wafat pada tahun 399 akhir abad ke-4. Kitab yang berjudul Ushulus Sunnah. Jadi Ushulus Sunnah libni Abi Zamanin. Ushulus Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin. Sebelum masuk ke kitab, kita baca sedikit dari biografi penulis. Nama dan nisbahnya. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Isa bin Muhammad Al-Muri Al-Biri Al-Andalusi. Kunyahnya Abu Abdillah. Masih banyak di Indonesia orang punya kunyah Abu Abdullah Abu Abdillah, nggak ada Abu Abdullah. Ummu Abdullah itu nggak ada ya. Adanya apa? Ummu Abdillah. Gelar beliau atau julukan beliau masyhur dengan julukan Ibnu Abi Zamanin. Guru-guru beliau jadi Ibnu Abi Zamanin ini dikenal di antara imam-imam ulama wazirul ilm yang sangat banyak ilmunya, aliman bi ikhtilafil ulama, yang mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama, mutafanninan fil ilmi war riwayah. Beliau mutafannin itu artinya menguasai banyak bidang ilmu dan riwayat. Dan ulama zaman dulu memang begitu ya. Rata-rata mereka menguasai banyak bidang ilmu. Hadza kulluhu yadullu dalalatan wadihatan. Semuanya ini menunjukkan ala annahu istaqa hadil ma'rifah wa hadal ilm, menunjukkan bahwa beliau mengambil ilmu ini dari guru-guru dan ulama-ulama kibar. Lahum sya'wuhum fi hadha al-maidan, yang memiliki kelebihan dalam bidang ini. Fakana min ulaikal ulama, di antara ulama-ulama yang menjadi guru beliau adalah Muhammad ibni Muawiyah al-Umawi, Ahmad ibnu Mutrif al-Azdi, Sa'id ibni Fahlun al-Andalusi, Wahab ibni Masroh al-Hijazi, Ahmad ibni Syamah, Ishaq At-Taitali, Aban ibni Isa ibni Muhammad, dan selain mereka. Kemudian murid-murid beliau memiliki murid juga sangat banyak, dan yang paling populer diantaranya yang pertama Abu Amr Ad-Dani. Ini ma'ruf ya, Abu Amr Ad-Dani. Abu Umar ibnu Hadda, Hisham ibn Siwar,
Al-Qadi Yunus ibni Abdullah ibni Mughith Abu Zakaria Al-Qulai'i dan selain mereka. Akidah beliau tidak ada yang lebih menunjukkan kepada kesalafiahan akidah beliau daripada kitab beliau yang akan kita pelajari ini, Ushulus Sunnah. Jadi Ushulus Sunnah inilah gambaran dari akidah beliau yang menunjukkan bahwa beliau di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fa yuqarriru mu'taqadis salaf, beliau menetapkan keyakinan salaf di dalam bab-bab yang akan beliau bicarakan. Dan sebagai tambahan atas hal itu, As-Safadi rahimahullah ta'ala berkata, muktafian li athari salaf, beliau orang yang mengikuti athar, peninggalan para salaf. Kemudian pujian para ulama terhadap beliau, rajulun balagha hadzal mablagh washtahara bihadzal ishtihar, seorang yang mencapai pencapaian ini dan masyhur dengan kemasyhuran ini, la budda wa an yakuna li ahli ilmi fihi qaulun, pasti bagi ahli ilmu para ulama tentang beliau pasti ada perkataan, yudalliluna bihi ala manzilatihi, yang menunjukkan kepada kedudukan beliau dalam ilmu dan agama. Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala berkata, Al-Imam Al-Qudwah Az-Zahid, beliau adalah imam teladan orang yang zuhud, Syekh Qurtubah. Jadi beliau tinggal di Cordoba, ya. Cordoba, Spanyol. Kemudian beliau mengatakan, wa tafannana wastabhara, beliau tafannan. Tafannan itu artinya menguasai semua bidang ilmu. Hari ini enggak ada orang tafannan, ya. Tapi zaman dulu banyak. Semua bidang ilmu dikuasai, masyaallah. Wastabhara, dan beliau melaut, ilmunya itu melaut luas. Minal ilm, dari ilmu. Wasanafa fi zuhdi, beliau menulis dalam masalah zuhud, raqaiq, dan waqala asy-syi'r ar-ra'iq, dan beliau juga mengucapkan sebuah syair yang sangat indah, tapi beliau tidak sebutkan di situ. Ada syair beliau di antara syair beliau mengatakan, al-mautu fi kulli hinin yansurul kafana, kematian di setiap waktu membentangkan kafan. Wa nahnu fi ghaflatin amma yuradu bina, sementara kita dalam kelalaian dari apa yang dituju kepada kita. La tatma'inna ila dunya wa zukhrufiha, jangan merasa tenang dengan dunia dan perhiasannya. Wa in tawashshahta min athwabiha alhasanah, apabila kamu kosong dari pahalanya yang baik. Ainal ahibbatu wal jiranu ma fa'alu, di mana para kekasih dan tetangga, apa yang mereka lakukan. Ainal ladina hum kanu lana sakana, di mana mereka yang dulu bersama kita tinggal. Saqahum ad-dahru ka'san ghairu safiyatin, mereka telah diberi minum oleh masa atau waktu satu gelas yang tidak jernih. Fasayyarathum li'atba kistaro rohana, maka akhirnya mereka berubah menjadi tumpukan tanah dan tergadai, nasibnya masih tergadai, jadi mati. Jadi setiap orang pasti akan minum dari gelas kematian. Itu syair beliau yang diantara bentuk syair yang mengandung raqaiq, ya, pensuci atau kelembutan hati, mengingatkan masalah mati. Wa kana sahibu jiddin wa ikhlasin, beliau adalah orang yang memiliki kesungguhan dan keikhlasan. Wa mujaniyatan lil umara'i, dan jauh dari pemerintah. Jadi di antara mangqabah keutamaan ulama ketika jauh dari siapa? Pemerintah. Kalau ulama dekat pemerintah itu kurang nyentrik, ya, kurang keren. Ulama kalau dekat dengan umara itu sebuah
kelemahan ya atau kekurangan. Kalau ulama jauh dari umara itu kehebatan. Ini sejak dulu kala ya, sudah menjadi sebuah penilaian ya. Jadi diantara takdil ya, atau pujian terhadap ulama adalah jauh dari umara. Jauh dari umara. Kemudian Ad-Dhahabi juga mengatakan wa kana min hamalatil hujjati. Beliau adalah diantara orang yang memikul hujjah, artinya argumen beliau kuat, ilmu beliau kuat, dalil beliau kuat. Dan beliau juga mengatakan wa Syekh Qurtubah Al-Qudwah. Beliau adalah syekhnya Cordoba sebagai teladan. Ini disebutkan Ad-Dhahabi dalam kitab Tadhkirah, yang tadi dalam kitab Syiar. Dan Al-Qutubi mengatakan lagi dalam kitab Al-Ibar, wa kana rasikhan fil ilmi. Beliau sangat mendalam ilmunya, sangat kokoh, sangat kuat. Mutafanninan fil adabi, dan memiliki keahlian di semua bidang, khususnya dalam adab. Muktafian li athari salaf, dan meneladani peninggalan salaf. Sahibu ibadatin, seorang ahli ibadah. Wa inabah wa taqwa, dan ahli inabah serta taqwa. Ibnu Afif berkata rahimahullah, kana min kibaril muhadditsin. Beliau diantara ahli hadis senior, ahli hadis yang besar. Wal fuqaha ar-rasikhin, dan ahli fikih yang mendalam ilmunya, fil ilmi, dalam ilmu. Berkata Ibnu Mufrij, kana min ajali ahli waktihi. Beliau adalah orang diantara orang yang paling mulia di waktunya. Hifdhan lirra'yi, menghafal pendapat. Wa ma'rifatan bil hadithi, mengetahui hadis. Wa ikhtilafil ulama, dan perbedaan pendapat para ulama. Waftinan fil adabi, mutafannin dalam masalah adab. Wal akhbar, dan berita. Wa qaradu asy-syair ila zuhdin wa wara. Beliau juga ahli syair dalam zuhud dan wara. Waqtifa li athari salaf, meneladani peninggalan salaf. Wa kathratul amal wal buka, banyak beramal dan banyak menangis. Was shadaqah wal muwasah, banyak sedekah, banyak membantu dengan harta dan kedudukannya. Wa bayanuli wa walahjati ma raaitu, dan bayanin, memiliki penjelasan. Walahjatin, dan lahjah, dialek bahasa yang bagus itu. Ma raaitu qablahu wala ba'dahu, aku tidak melihat sebelum beliau dan setelahnya. Mithluhu, yang semisal dengan beliau. Al-Khawlani berkata, kana rajulan zahidan shalihan. Beliau adalah seorang yang zuhud, saleh, dari ahli ilmu. Akhidun fil masail, mengambil dalam masalah-masalah. Qaiman biha, yang berdiri di atasnya. Mutaqasyifan, hidup sederhana. Wa'idun, ahli nasihat. Lahu asy'ar hasan, beliau punya syair-syair yang bagus dalam zuhud dan hikmah-hikmah. Lahu riwayah wasi'ah, memiliki riwayat yang luas. Wa kana husnut ta'lif, bagus tulisannya. Mulihut tasnif, malihut tasnif, tulisannya itu nikmat, itu bergaram. Mufidul kutub fi kulli fannin, dan memiliki faedah dari dalam kitab-kitab dalam segala bidang. Ibnu Farhun berkata, kana min kibaril muhadditsin, di antara pembesar dari ilmu hadis. Wal ulama ar-rasikhin, di antara ulama yang mendalam ilmunya. Wa ajali ahli waktihi, orang yang paling mulia di waktunya. Qadron, kedudukannya. Fil ilmi, dalam ilmu dan riwayah. Wal hifd, dan hafalan. Lirra'yi, menghafal pendapat-pendapat. Wa tamyiz lil hadis, membedakan hadis-hadis. Wal ma'rifah bi ikhtilafil ulama, dan mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama. Mutafanninan fil ilmi wal adabi, muttali'an al-i'rab. Beliau ahli dalam berbagai bidang, dalam ilmu dan adab, dan menelaah i'rab. Qaridun lisyair, ahli syair. Mutatarrifan fi hifdzil ma'ani, dan sangat unik dalam menghafal makna-makna dan akhbar, berita-berita. Ma'anusuki, bersama ibadah. Wa zuhdi, dan kezuhudan.
walistinani bisunani sholihin, dan mengikuti sunnahnya orang-orang soleh. Ummatun fil khair, pemimpin dalam kebaikan. Aliman amilan, ahli ilmu, ahli amal. Mutabattilan, ini ahli ibadah, tabatul. Mutaqasyifan, zuhud, jadi hidup sederhana. Daimus sholah, senantiasa sholat dan menangis. Wa'idun, pemberi nasihat. Mudzakiron billah, mengingatkan tentang Allah. Fasis sadaqah, luas sedekahnya. Mu'inan ala naibati, membantu orang-orang yang membutuhkan. Padahal hidup sederhana, miskin gitu, tapi ahli sedekah. Itulah hebatnya orang soleh begitu ya. Kita orang kaya raya kadang-kadang nggak pernah sedekah. Muwasian bijahihi, beliau juga dermawan dengan kedudukannya dan hartanya. Dalisanin, memiliki lisan bahasa yang bagus. Wabayanin, dan penjelasan. Tuzri ilaihi al-afidah, hati-hati akan suka mendengarkannya. Ma'ra ba'dahu mithluhu, aku tidak pernah melihat setelahnya orang yang semisal dia. Dan lain-lain ya, pujian para ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala Abu Abdillah Muhammad ibni Abdillah ibni Abi Zamanin al-imam al-masyhur minal a'immatil malikiyah. Nah, ini pujian beliau. Jadi beliau menyebutkan Ibnu Abi Zamanin adalah imam yang masyhur dari para imam malikiyah dalam kitabnya dan seterusnya. Ya, intinya beliau adalah seorang yang ahli ilmu luar biasa, dan lebih penting dari itu adalah beliau berjalan di atas akidah salafus soleh, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Beliau seorang salafi, dan ini yang terpenting sebenarnya ya. Mau setinggi apapun ilmu, ahli segala bidang, kalau akidahnya sesat itu nggak ada gunanya ya. Dan itu tidak sedikit ulama yang tersesat dalam ilmu kalam terutama. Karena ilmu kalam itu biasanya ilmunya orang-orang cerdas. Tapi banyak orang yang cerdas kesasar ke ilmu kalam, itu bahaya. Dalam bidang lain fikih dan lain sebagainya menguasai, tapi sesat dalam masalah akidah, ini sangat berbahaya. Di antara tulisan-tulisan beliau, inna rajulan bihadil manzilah, seorang yang seperti ini kedudukannya, yang sangat tinggi dari ilmu dan fikih dalam agama Allah Ta'ala dan zuhud, wara' hariyun bi an yakuna min ashabi tasonif, maka sangat layak untuk kemudian beliau menjadi orang yang banyak menulis, wa tawalif, banyak tulisannya. Wa huwa kadalik, memang beliau seperti itu. Faqad kana minal katsirina fi tasnif, beliau termasuk orang yang banyak menulis. Walahu iddata mu'allafatin, memiliki banyak tulisan. Tashhadu bi imamatihi, yang membuktikan kepemimpinan beliau dalam ilmu. Wa jalalatihi fi man famintil ka al-mu'allafat, dan juga keagungan beliau. Maka di antara tulisan beliau adalah yang pertama al-muqarrab fi ikhtisaril mudawwanah, kemudian adabul Islam, hayatul qulub fi zuhdi war raqaiq, al-mustamal fi ilmil wathaiq, muntakhab al-ahkam, mukhtasar tafsir Ibni Salam, usul sunnah. Ini yang di tangan kita. Antum ada? Enggak ada ya? Yang akan kita pelajari insyaallah. Usul sunnah. Al-Muhaddab fi ikhtisari Syarh Ibni Muzayyin lil Muwatta. Unsul Muridin, Nasaih Al-Mandumah, Qudwatul Ghazi, Muntakhab Ad-Da'wah, Tafsirul Quran, Al-Mu'rib fil Mudawwanah, wa Syarhu Mushkilaha, wa Tafaqquh fi Nukatin minha ma tahriri lil lafdhiha wa ghairiha katsir. Wafat beliau, aktsar man tarjama lahu, kebanyakan orang yang menulis biografi beliau rahimahullah menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 399 ya. Bil Albirah, di Albirah meninggal dan dikuburkan di sana. Dan sebagian ada juga mengatakan beliau wafat pada tahun 400 atau sebelumnya.
tapi ini yang paling masyhur 399. Jadi mengingat wafat ulama itu yang lebih penting ya daripada lahirnya ulama. Karena ada juga orang yang mau mengecoh ya pengikut ahlu kalam itu menyebutkan kelahiran ulama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik baru digandengkan dengan Abu Musa al-Asy'ari tahun lahirnya. Jadi biar Abu Musa masuk ke kelompok salafus soleh gitu, padahal jauh. Lihat tahun kematiannya, jangan lihat tahun kelahirannya. Dan kita lihat isi dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu qala mu'allif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oh bukan, ini belum perkataan mu'allif ya. Baru sekarang. Qala Abu Abdillah Al-Faqih Muhammad ibnu Abdillah ibni Abi Zamanin rahimahullah. Ini kata beliau, alhamdulillahilladzi yushkaru ala ma bihi an'am. Segala puji bagi Allah yang disyukuri atas apa yang dengannya Allah memberi nikmat. Jadi Allah disyukuri karena Allah memberi nikmat. Aqaba alam malau sya'a minhu asom. Allah akan menghukum terhadap orang yang seandainya Allah berkehendak, Allah akan melindunginya, tidak akan mengadabnya. Wassallallahu ala Muhammadin khataman nabiyyin. Dan salat Allah atas Muhammad penutup para nabi. Ini mengisyaratkan pada firman Allah Ta'ala, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Khatamun nabiyyin. Ala Muhammadin khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Wa ala ali Muhammadin ajma'in, dan kepada pengikut Muhammad semuanya. Alu kadang bermakna keluarga dan kadang bermakna pengikut. Seperti dalam Al-Qur'an, adkhilu ala fir'auna asyadda adab. Masukkan ala Fir'aun, maksudnya pengikut Fir'aun, ke dalam adab yang keras. Wa'udzu billahi min hawan mudillin. Dan aku berlindung pada Allah dari hawa yang menyesatkan, hawa nafsu. Wa amalin ghairi mutaqabbalin, dan berlindung dari amal yang tidak diterima. Wa as'aluhu az-ziyadah, dan aku mohon pada Allah tambahan fil yakini, di dalam keyakinan. Wal auna ala tiba'i sabilil mu'minin, dan agar Allah membantu untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Lihat, begitulah ulama ya, mengajarkan pada kita pentingnya untuk bertawakal dan bersandar pada Allah. Memulai tulisan dengan doa-doa ya. Dan doanya, lihat apa isi doanya ulama ya. Jarang mereka minta dunia. Mereka selalu minta kebaikan Islam, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Jadi orang-orang yang beriman atau jalannya orang-orang yang beriman di sini maksudnya adalah al-firqah an-najiyah atau ifal mansurah, ahlu sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi yang mengikuti selain jalan orang beriman, itulah ahli bid'ah wal furqah, orang yang mengikuti kebid'ahan dan perpecahan. Sementara yang mengikuti sabilal mu'minin, jalannya orang beriman, dan saat ayat turun adalah para sahabat, yang mengikuti para sahabat, itulah al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, atau ifa al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah, salafus saleh, pengikut salaf. Jadi kalau tidak mengikuti jalannya orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami simpangkan kepada arah kesesatannya, karena dia sudah mulai sesat, maka Allah simpangkan sekalian, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
Wa ba'du, dan kemudian fa inna ba'da ahlil rahbati fi ittiba'i sunnati, sungguhnya sebagian orang yang memiliki kecintaan atau keinginan yang kuat untuk mengikuti as-sunnah wal jamaah, sa'alani, telah bertanya kepadaku, telah meminta kepadaku an aktubalahu ahaditha, untuk menulis baginya hadis-hadis yusrifu ala madahibil a'immah, yang memperlihatkan kepada madhab-madhabnya para imam fittiba'is sunnati, di dalam mengikuti as-sunnah wal jamaah, alladhi yuqtada bihim, yang mereka menjadi teladan, wa yuntaha ila ra'yihim, dan berakhir kepada pendapat mereka, wa makanu ya'taqidunah, dan apa yang mereka yakini, wa yaquluna bih, dan mereka katakan fil imani bil qadari, tentang iman terhadap takdir, wa adabil qabr, dan adab kubur, wal haudi, telaga, wal mizan, timbangan, wasirat, wa khalqil jannati wan nari, penciptaan surga dan neraka, wa ta'ati wasyafaati, ketaatan dan syafaat, wan nadhari ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, dan melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Bima sa'ala an ta'lifi hadal kitab, dengan ada kalimat sebelumnya tidak jelas ya, dikosongkan oleh beliau, kemudian langsung bima sa'ala an ta'lifi hadal kitab. Ini jadi rancu, kita nggak bisa memahami karena sebelumnya terhapus ya. Ya, dengan apa yang dia tanya tentang penulisan kitab ini, wazadani, dan menambahiku rohbatan, semangat atau rasa cinta, fihi, terhadapnya, ma ra'aituhu min hirsihi, apa yang aku lihat dari semangatnya, ala ta'allumi ma yalzamu ta'allumuhu, untuk mempelajari apa yang harus dipelajari. Wala udra li jahilin, tidak ada udur bagi orang jahil, fi tarkis su'ali, untuk meninggalkan bertanya, wal bahti, dan mencari, an usulil imani, tentang pokok-pokok iman. Jadi tidak ada udur ya bagi seorang pun untuk tidak tahu pokok-pokok keimanan ya. Pokok keimanan ini termasuk fardu ain, tidak ada udur sama sekali bagi seorang untuk tidak mau tahu atau tidak mau bertanya tentang pokok-pokok keimanan. Waddin, dan agama, wasyara'il muslimin, dan syariat kaum muslimin. Waqad alzamahullahu azza wa jalla dzalika biqaulihi, Allah telah mewajibkan hal itu dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli dzikir, yaitu ahli ilmu, jika kalian tidak tahu. Ini perintah kepada siapapun kaum muslimin, kalau tidak tahu wajib apa? Tanya, apalagi masalah usul iman, pokok-pokok keimanan. Ya, masalah lain yang enggak begitu penting saja kita bertanya, apalagi perkara yang paling penting. Wa kadzalika, demikian juga, la udra li alimin, tidak ada udzur, tidak ada alasan bagi orang yang berilmu untuk menyembunyikan apa yang ditanya tentangnya, mimma fihi kitabun natik, dari apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an, kitab yang berbicara, au sunnatun qaimah, atau sunnah yang tegak, amman yajhaluhu, dari orang yang tidak tahu. Jadi kalau ditanya tentang isi Quran atau sunnah, tidak boleh disembunyikan. Ya, ini tidak ada udzur bagi orang alim ketika menyembunyikan itu, dia pasti berdosa. Man katamal ilma, kata Rasul, siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullahu yaumal qiyamah bilijami minan nar, Allah akan belenggu, Allah akan kasih kekang di mulutnya dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Lijam itu tali kekang kuda itu, jadi dikekang dengan api neraka. Wal mitsaq alladhi akhadahu, dan janji yang telah dia ambil, yang diambil oleh Allah Ta'ala dari mereka para ahli ilmu, alal ulama, ya, terhadap para ulama, fi qaulihi, dalam firman-Nya, yaitu surat Ali Imran ayat 187, latubayyinannahu lin-nasi wala taktumunah. Walaqad akhadna mitsaqal ladina utul kitab, sungguh kami telah ambil perjanjian dari para orang-orang yang diberi Alkitab, diberi ilmu,
latubayyinannahu benar-benar kamu akan menjelaskannya linnasi kepada manusia, wala taktumuna, latubayyinunnahu bukan na ya, nu jamak, latubayyinunnahu linnasi, kalian menjelaskan kepada manusia, wala taktumuna, dan kalian tidak menyembunyikannya. Ini janji. Setiap ulama sudah diambil janji untuk tidak boleh menyembunyikan ilmu. Wala taufik illa billah, dan tidak ada taufik kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Bab yang pertama. Ya. Apa ya? Beda dikit. Dia apa namanya? Yang beda apanya? Nggak ketemu ini? Ada. Hah? Nggak penuh. Yang mana? Iya, yang tadi bukan, kalau yang ini matan ini. Ya sudah. Sekarang bab pertama sama. Hah? Bab pertama sekarang sama. Apa? Fil haddi ala luzumi sunnah, motivasi untuk menetapi as-sunnah. Ada. Halaman 8. Di awal-awal masih. Oh, dia 4 ya, situ 4 ya. Ini ada di kitab, saya juga bawa kitab, ini 8 di kitab saya. Beda dikit karena beda pentahkik ya, beda pentahkiknya. Sebenarnya matanya enggak beda, cuma kalau pentahkik itu ada tambahan keterangan. Kemudian bab pertama, fil haddi ala luzumi sunnati wattiba'il a'immati. Motivasi untuk menetapi sunnah dan mengikuti para imam. Ada enggak? Ketemu enggak? Halaman 4 ya. Tadi sampai halaman berapa? Iya, baru ini. Sebelumnya ada dari sebelum itu, sebelum bab sudah kita baca barusan. Mulai dari perkataan mu'alif, alhamdulillahilladzi yushkaru, tadi sudah aja. I'lam rahimakallah ya. Anna sunnata dalilul Quran. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa as-sunnah adalah dalil Quran. Jadi as-sunnah itu menunjukkan kepada Quran, as-sunnah itu menjelaskan Al-Quran, as-sunnah itu merinci Al-Quran dan seterusnya. Itu disebut dalilul Quran. Wa annaha la tudraku bil qiyas, dan bahwasanya dia tidak mungkin diraih dengan kias, perbandingan atau dengan logika. Wala tu'khadu bil uqul, dan tidak bisa diambil dengan akal-akal. Jadi as-sunnah itu tidak diambil dengan akal, as-sunnah itu tidak dikiaskan ya. Jadi itu murni diambil, diriwayatkan. Wa innama hiya fittiba'i lil a'immah, fittiba'i lil a'immati. Tapi as-sunnah adalah dengan mengikuti para imam ahlu sunnah wal jamaah. Walima masya alaihi jumhur hadil ummah, dan terhadap apa yang jumhur umat ini berjalan di atasnya. Jumhur itu mayoritas, tapi mayoritas di saat itu ya, bukan sekarang. Kalau kita ukuran mayoritas sekarang ya, kebanyakan orang tersesat dari ini. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla aqwaman, Allah telah menyebutkan kaum-kaum ahsanas sana, yang bagus pujiannya alaihim, terhadap mereka. Allah memuji mereka ya. Allah menyebutkan kaum-kaum yang Allah bagus dalam memuji mereka. Allah berfirman, "Fabasyir ibadi," maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti yang paling bagus. Ulaika alladzina hadahumullah,
maka mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal. Kemudian Allah perintahkan hamba-hambanya, maka Allah berfirman, wa nahadihi sirati mustaqima, dan bahasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan sempalan. Fatafarraqu bikum, yang akan memecah belah kalian, an sabilihi, dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hal itu Allah wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Surat Al-An'am 151. Yang tadi surat Az-Zumar ayat 18. Dalil yang pertama, jadi memang beliau diminta untuk menuliskan hadis ya, hadis-hadis seputar akidah, seputar usulus sunnah. Jadi memang kitab ini isinya hadis-hadis, sekitar berapa, 400-an hadis ya, atau 200-an saya lupa. Dua ratus 246 hadis. Jadi 246 hadis riwayat. Hadisnya nggak harus dari sebagian ayat-ayat juga ya, dan hadis-hadis. Mirip seperti Sahih Bukhari, mirip dengan ya banyak ulama menulis kitab itu cuma isinya judul ayat hadis, judul ayat hadis. Jadi orang dulu tuh nggak banyak omong ya. Paling beberapa hal yang butuh penjelasan, kasih penjelasan gitu. Mereka lebih banyak lebih mengutamakan qala Allah wa qala Rasul. Itulah perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Bedanya ilmu orang dulu dengan ilmu orang sekarang. Ilmu orang dulu itu sederhana tapi ilmu semua gitu. Orang sekarang banyak omong tapi kosong gitu. Sedikit ilmunya. Banyak buang-buang waktu. Beliau berkata rahimahullah, wa haddatsani Abul Hazm Wahab ibni Masrah Al-Hijazi an Abi Abdullah Muhammad ibni Waddah an Musa ibni Muawiyah as-Samadihi an Abdurrahman ibni Mahdi qala haddatsana Hamad ibni Zaid an Asim an Abi Wa'il an Abdullah ibni Mas'ud qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah membuat garis untuk kami, khatton, satu garis. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hada sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi, kemudian beliau menggaris garis-garis cabang ke arah kanannya, wa an shimalihi, dan ke arah kirinya. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadi subul, ini adalah jalan-jalan sempalan. Ala kulli sabilin minha, pada setiap jalan darinya syaiton, ada setan, yad'u ilaihi, yang menyeru kepadanya. Wa qara'a, dan beliau membaca, kemudian Allah Rasul membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan bahasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Al-ayah. Hadis yang kedua, Ibnu Mahdi qala wa haddatsani Mansur ibni Sa'ad qala sami'tu Al-Hasan yuhaddits 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunahku maka dia bukan golonganku. Siapa yang membenci sunahku maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, wa kata Muslim, demikian juga Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, Ibnu Mahdi qala berkata, haddatsani Mubarak ibni Fadalah anil Hasan ibni Abi Al-Hasan annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi sunnatin, amal yang sedikit di atas sunnah
atau di dalam sunnah, khairun min amalin katsirin fi bid'atin, lebih baik daripada amal yang banyak di dalam bid'ah. Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi dari sini hadis mursal ya, dhaif. Kemudian hadis yang keempat, ada sani Abi rahimahullah telah bercerita kepadaku bapakku, an Abil Hasan Ali bin Abil Hasan, an Abi Dawud Ahmad bin Musa, an Yahya bin Salam qala haddatsani Al-Khalil ibnu Murrah anil Wadin ibni Atha an Makhul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mursal ya, Makhul itu tabi'in. As-sunnatu sunnatani, sunnah itu ada dua sunnah. Sunnatun fi faridatin, sunnah dalam fardu, al-akhdhu biha hudan wa tarkuha dolalatun, mengambilnya adalah petunjuk, meninggalkannya adalah kesesatan. Wa sunnatun fi ghairi faridatin, dan sunnah pada selain yang fardu, al-akhdhu biha fadilah, mengambilnya adalah keutamaan, wa tarkuha laisa bi khati'atin, dan meninggalkannya bukanlah kesalahan. Ya, sampai di sini dulu ya, sampai hadis nomor 4. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.